Banyak anak, banyak rezeki. Istilah yang sering didengar dari orang tua kita zaman dulu. Tapi nampaknya istilah ini udah sangat jarang terdengar dari pasangan di era sekarang yang menganggap kalau banyak anak, ya banyak beban. Saya Firdy Putri bersama dengan Ferry Cowboy, seseorang yang diberikan karunia ketajaman rasa dan juga kecerdasan yang mampu membedah dan memberikan jawaban untuk permasalahan yang ada saat ini. Dan tema kita hari ini, takut punya anak, hanya di sudut pandang. Bagi kebanyakan pasangan yang sudah menikah, memiliki anak adalah hal yang sangat-sangat dinantikan. Tapi ternyata beberapa pasangan ada yang memilih untuk menunda, bahkan tidak mau memiliki anak. Nah, di kanal YouTube milik Melanie Ricardo, Rina Nose, seorang artis, penyanyi, presenter, pelawak, host, dia dengan tegas mengatakan kalau tidak mau punya anak karena nambah anak malah nambah masalah. Karena dia menganggap hidupnya sudah punya banyak masalah, dan kalau dia punya anak akan menambah masalah gitu. Dia suka anak kecil karena anak kecil lucu menurut Rina Nose, tapi untuk memiliki anak bukanlah hal untuk lucu-lucuan gitu. Ungkapnya di kanal YouTube milik Melanie Ricardo. Terus ada satu lagi penyanyi pelantun nuansa bening, Vidi Aldiano. Dia juga mengungkapkan kalau takut dan belum mau punya anak, belum berani punya anak karena alasan sakit kanker ginjal yang diidapnya. Dia mengungkapkan itu di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Nah, permasalahan ini saya mau dengar, mau tahu menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Di dalam sebuah pernikahan, memiliki anak, hak atau kewajiban? Kewajiban sih, karena penerus kita ya anak, penerus seorang bapak ya anak, penerus seorang ibu ya anak, generasi penerus bangsa juga seorang anak. Dan buah dari pernikahan itu harus jadi wajib sebenarnya, punya kewajiban untuk punya anak, ada generasi itu aja. Sebelum lanjut, saya mau tanya, tujuan kita berpasangan dan menikah. Ya, di samping untuk hidup bersama secara sah, baik itu secara negara maupun agama, ya untuk memiliki anak. Anak itu kan nanti cerminan bapaknya, cerminan ibunya. Soekarno akan tetap diingat nggak kalau nggak punya anak? Bung Hatta, orang-orang terdahulu, bahkan ribuan tahun yang lalu, bisa diingat nggak? Dan kalau misalkan setiap pasangan itu tidak punya anak karena rasa takutnya, anggap saja misalkan 77 tahun yang lalu, bisa merdeka nggak Indonesia kalau nggak ada regenerasi? Jadi kemerdekaan Indonesia yang telah diraih oleh para pejuang dahulu kemudian bisa dipertahankan sampai detik ini karena adanya regenerasi. Kalau tidak ada regenerasi, saya rasa Indonesia tidak ada, walaupun merdeka. Karena yang tua-tua dulu ya udah
udah wafat. Jadi itu sebuah kewajiban untuk meneruskan roda kehidupan dunia. Apa yang membuat orang zaman dulu itu berpikir kalau banyak anak, banyak rezeki, padahal secara kehidupan tidak semudah dan tidak semodern sekarang. Orang zaman dulu itu malah anggap anak itu karunia Tuhan, titipan Tuhan. Makanya mereka berkata bahwa ketika banyak anak ya pasti banyak rezeki. Karena Tuhan yang menjadikan itu keyakinan orang zaman dulu. Kan ada bahasa bahwa anak itu amanah atau titipan dari Tuhan. Ya, kalau yang namanya nitip nggak mungkin dibiarkan oleh yang nitip. Nah, orang-orang zaman dulu percaya bahwa anak itu titipan. Menurutku ketika di zaman sekarang seorang ibu atau bapak, seorang suami atau istri tak punya anak, ya karena dia tidak percaya lagi bahwa anak itu titipan. Dia tidak percaya lagi bahwa anak itu karunia. Makanya kan disebut, nggak usah punya anak nanti banyak masalah. Nggak usah punya anak dengan ada masalah, ada beban. Ya. Nah, kalau zaman dulu enggak. Terutama tanggung jawab untuk membiayai dalam membesarkan anak itu rata-rata terbeban di faktor ekonomi gitu. Kita anggap aja orang-orang hebat di Indonesia. Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantoro, siapa lagi? Buya Hamka, pokoknya Jenderal Sudirman. Kalau di kerajaan tuh Pangeran Diponegoro atau apa-apa. Jenderal Sudirman. Saya rasa ibu bapak mereka itu tidak sekaya seperti sekarang ini. Tapi anaknya jadi jenderal. Ada seorang Bung Karno, ada seorang Hatta, ada seorang Jenderal Sudirman. Ya kalau persoalannya biaya. Terus apa yang membuat orang tua zaman dulu dengan segala keterbatasan bisa membesarkan anak yang jadi seseorang dan sampai sekarang tuh diingat gitu sama seluruh dunia? Punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Apapun agama. Itu aja dasar. Sekali lagi, punya keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Dan mereka sangat mempercayai bahwa anak itu karunia Tuhan. Sehingga mereka yakin tidak akan dibiarkan Tuhan. Karena itu titipan. Iya. Nah, zaman sekarang itu sudah bergeser daripada itu. Semuanya dilogikakan. Maka munculnya ketakutan. Kalau orang dulu logikanya nggak hebat-hebat banget. Tapi keyakinannya yang hebat. Keyakinannya. Mereka punya. Kalau bahasa Arabnya itu keyakinan beriman. Iman mereka kuat-kuat. Hebat-hebat. Berarti bisa dikatakan gini, kayak kasusnya Rina Nose dan Vidi Aldiano yang takut punya anak ini. Mereka berdua itu kurangnya keyakinan dalam diri mereka. Ya iya. Apalagi kita harusnya malu dengan orang-orang zaman dulu. Mereka hidup dengan segala keterbatasan.
tidak secanggih sekarang, Jauh. jauh, tapi tercipta orang-orang hebat. Nah, sedangkan kita hidup dengan segala kecanggihan. Terus apa makna anak di dalam keluarga? Kebanggaan. Kalau zaman dulu. Mereka walau dengan segala keterbatasan, tapi seorang suami dan istri itu sangat bangga ketika menjadi seorang bapak, sangat bangga menjadi seorang ibu. Ketika dengar kabar istrinya hamil, zaman dulu tuh rasa mimpi seorang suami dan seorang istri, wah, aku bakal jadi bapak, Kayak dapat hadiah. aku bakal jadi ibu, akan lebih bangga. Kemudian mereka berdoa, semoga anakku ini membanggakan kelak, semoga anakku ini jadi dokter, semoga anakku ini jadi kiai, semoga anakku ini jadi tentara, semoga anakku ini jadi Bermanfaat untuk orang banyak. bermanfaat buat orang banyak, buat negara, buat agama. Jadi anak itu kebanggaan kalau zaman dulu. Jadi karena punya kebanggaan ketika punya anak, jadi mereka tidak hitung-hitungan dalam menghidupinya. Dan orang zaman dulu, anak itu bukan investasi. Iya. Orang itu zaman dulu pokoknya hidup yang baik-baik, jadi bergunalah, itu pun buat kamu sendiri. Nah, kalau zaman sekarang itu anak, jadi zaman sekarang ini aneh menurutku. Ya itu, kenapa akhirnya anak menjadi beban dan permasalahan di dalam keluarga? Zaman sekarang ini aneh, lucu, aneh kan? Satu sisi anak itu dianggap titipan Tuhan atau karunia Tuhan. Tidak akan tercipta seorang anak kalau tanpa izinnya Tuhan. Tapi di satu sisi anak itu punya masalah, anak itu jadi beban. Artinya tanpa sadar, kalau memang diyakini bahwa anak itu karunia Tuhan dan titipan Tuhan, berarti dengan ketakutan punya anak, bahkan ketika ada anak jadi beban, ia menentang keputusan Tuhan berarti. Nah, di satu sisi mengatakan anak itu karunia dari Tuhan malah, tapi di sisi lain berkata anak itu beban. Jadi zaman sekarang itu lucu, aneh menurutku. Maunya tuh kemana gitu, ya tegas gitu. Kalau memang anak itu beban, ya katakan beban. Kalau anak itu hadirnya seorang anak punya masalah, ya punya masalah. Jangan di satu sisi dikatakan bahwa anak itu karunia dari Tuhan, aku pun adawannya. Dikatakan amanah Tuhan, dikatakan titipan Tuhan, tapi di satu sisi mengatakan anak itu beban, akan menghadirkan masalah. Berarti Tuhan memberi beban dan masalah dengan menghadirkan seorang anak buat suami istri. Jadi pertanyaanku selalu merenung, aneh zaman kita sekarang. Maunya tuh apa gitu? Sama aja dia yang bilang segala sesuatu itu hanya Tuhan yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada yang memvonis, ada yang menyalahkan. Tadi lo bilang kalau zaman dulu kepercayaannya tinggi sekali. Sekarang
berkurang jauh. Nah, apa yang membuat kepercayaan orang di zaman sekarang ini semakin hari semakin berkurang? Kepercayaan mereka terhadap Tuhan itu berkurang terus setiap hari makin kesini. Orang zaman dulu itu hidup berdasarkan aturan, terutama aturan agama. Ya kalau haram, haram. Kalau halal, ya halal. Zina dosa, tidak berzina. Mabok dosa, tidak mabok. Jadi benar-benar patuh dengan aturan agama yang dia perlu. Nah, kalau sekarang bablas, kalau bisa dicoret aturan agama, terus ngomong, kan yang dosa aku, yang berbuat salah aku, yang berzina aku, yang mabok aku. Kenapa kalian repot? Kan begitu. Memang sih kita tidak repot kalau ada yang berzina, ada yang mabok, ada apa. Tapi kalau Tuhan marah kan kena juga kita. Aneh. Zaman dulu orang patuh aturan intinya itu. Nah kalau sekarang dan apa ya, nggak banyak ngakalin gitu. Kalau sekarang kan diakal-akalin. Yang penting tujuannya sampai gitu. Ya. Keinginannya sampai Ya. gimana caranya gitu ya. Kayak yang diomongin Rina Mose, Ya. ada masalah punya anak atau di Alpiano. Maksudku yang begitu tuh nggak usah dibahas di halayak ramai itu. Akhirnya banyak orang yang punya ketakutan yang sama. Kenapa? Ya karena dia public figure. Kalau aku ini yang ngomong, atau tukang bakso pinggir jalan yang ngomong, atau orang yang biasa ngomong, belum tentu orang dengar. Tapi public figure ngomong, takut punya anak, nanti dia dengan entengnya ngomong, ya kan yang ngomong aku urusan sama kalian. Lo contoh, lo itu public figure, lo itu artis terkenal, dan banyak yang menikahin. Yang namanya orang sudah fanatik, ngefans, bagaimana idolanya kan? Maksudnya nggak bisa dibahas yang gitu. Tuh bahas tuh yang mengedukasi ya Pak. Biar pintar negara kita. Apa sih yang membuat kehadiran seorang anak zaman dulu itu sangat ditunggu-tunggu? Ya kebanggaan bahwa sudah berhasil. Nih ya, zaman dulu tuh yang aku rasakan. Ketika sudah menikah tuh deg-degan. Deg-degannya apa? Gimana ya kalau mandul? Ya. Gimana ya kalau salah satu dari kita yang impoten? Bukan malu di mandulnya atau di impotennya, tapi ketika mandul atau impoten, kita nggak punya anak. Nah kalau nggak punya anak, nggak ada yang bisa kita banggakan. Nah kalau tidak punya anak juga, apa gunanya rumah kita besar ini? Apa gunanya mobil kita banyak? Terus aku pingin punya anak. Ya ampun ya Allah ya Rabbi, jangan sampai aku nggak punya anak. Karena kalau aku punya anak, siapa tahu nanti bisa jadi presiden, siapa tahu nanti bisa jadi menteri. Itu jadi orang zaman dulu itu seperti tidak punya arti dalam rumah tangganya itu kalau tidak punya. Makanya ketika karena bangga punya anak, ketika anaknya lahir itu semaksimal mungkin harus jadi sesuatu. Ya kita satu aja takut, zaman dulu 10 anaknya. Itu pun didukung semua. Bapakku 10 bersaudara ibu. Aku 7 bersaudara. Banyak
Anehnya ibuku masih cantik, padahal enggak sensor. Ini ada perawatan juga. Dan bangganya tuh gini punya anak tuh. Misalkan ada yang pulang dari kota mana, jadi dokter, wow, heboh, ibu anakku pulang dokter loh di Semarang. Nah ngebanggainnya itu bukan untuk iri-irian pula zaman dulu tuh. Datang nanti tetangga-tetangga sebelah rumah itu. Oh iya ada yang beli. Nah, kalau sekarang kita punya anak itu kayak makan nanti. Kalau bisa nggak usah punya anak aja deh. Buat pasangan yang belum dikaruniai anak, apa sih penyebab utama orang itu susah punya anak? Ya kalau Selain dari segi dari kesehatan ya, ada penyebab lain ya? jangan punya beban untuk punya anak, jangan punya rasa takut untuk punya anak. Karena segala sesuatu yang diniatkan setengah-setengah, jadinya juga setengah-setengah. Nah, kadang-kadang misalkan suaminya sangat ingin punya anak, istrinya pingin tapi hatinya tuh takut, nah, dirinya takut gitu. Istrinya pingin punya anak, suaminya takut, ragu karena mungkin kerja lagi. Aku tuh bingung itu tadi. Ya kalau namanya karunia Tuhan, berarti kan Tuhan yang memberi jalan, dan itu sering dibicarakan loh dari zaman dulu. Tapi kok nanti kalau aku punya anak, kerjaan aku, jadi bingung aku tuh sebenarnya itu maunya tuh apa zaman sekarang. Nah, tadi ada Rina Nose sama Vidi Aldiano. Nah, kalau Rina Nose, dia orangnya kayak gimana? Karakternya? Karakternya tuh sebenarnya periang, ceria. Cuma perfect orangnya. Apa mungkin? Karena saking perfectnya, jadi dia itu yang aku rasakan. Secara tampak humoris, Iya. secara tampak seenak-enaknya dia. Secara tampak ceplas-ceplos. Tapi menurutku kepribadian aslinya itu perfect, hati-hati, berpikir segala sesuatu itu dipersiapkan, direnungkan sebelum diputuskan. Jadi perfect intinya. Jadi apa yang kita lihat di TV dengan kenyataannya menurutku berbanding terbalik. Nah, kehati-hatiannya itulah, keperfeksionisannya itulah yang menjadikan dia punya rasa takut untuk punya anak. Tapi yang aku rasakan sebenarnya dia ingin punya anak. Kalau Vidi Aldiano, Rasa takut efek dari apa yang dia alami saat ini. karena dia punya Penyakit. Kemudian dia tuh orangnya simpel. Vidi itu orangnya simpel. karakternya simpel. Ya berpikirnya simpel. Nah kalau punya anak terbayang ribet bisa nggak sih? Jadi bukannya nggak mau. Nah itulah melogikakan segala sesuatu itu bagus. Tapi kalau segala sesuatu dilogikakan, akhirnya takut. Yang punya anak tuh kayak Vidi kan merasa takut mampu tidak sih karena dia simpel. Tapi kan yang harus direnungkan di samping bebannya penyakitnya, yang dia harus direnungkan bisa karena biasa. Untuk Rina Nose dan Vidi Aldiano, ada yang mau lu sampaikan buat mereka? Ya buat Rina, perfeksionis itu bagus, bahkan sangat bagus.
Tapi kalau keperfeksionisanmu menjadikan ketakutan buatmu, itu salah. Apapun keyakinanmu, yakinlah dengan kebesaran Tuhan. Dari zaman dulu sampai detik ini, banyak orang berkata bahwa anak itu titipan Tuhan, karunia Tuhan. Jadi jangan jadikan beban atau rasa takut dengan mempunyai anak. Buat Pidi, kepedulianmu terhadap penerusmu jangan sampai jadi hal yang gak bagus, karena apa yang kau alami saat ini itu bagus. Tapi andai kata suatu hari kau punya keinginan untuk punya anak itu penyemangat ketika kita capek. Anak itu motivasi untuk kita berjuang. Anak itu menghibur ketika sedih. Jadi kalau punya keinginan untuk punya anak, tidak seribet yang lo pikir. Pesan untuk pasangan yang belum punya anak atau bahkan didiagnosa tidak bisa punya anak. Kepintaran manusia itu terbatas. Pintar itu pun juga karena izin Tuhan. Keahlian manusia itu seahli-ahlinya itu terbatas. Keyakinan manusia itu pun juga seyakin-yakinnya terbatas, selagi kita manusia. Tapi jangan karena keterbatasan itu, jangan karena akal dan pikiran kita, akhirnya kita tanpa sadar mengecilkan kebesaran Tuhan. Tetap yakinlah terhadap Tuhan, apapun agamamu. Dengan begitu, lambat atau cepat pasti punya jalan untuk sampai kepada yang diinginkan. Amin. Terakhir, untuk semua anak-anak, untuk semua anak yang merasa dirinya menjadi beban untuk orang tuanya, apa pesan untuk mereka? Untuk semua anak yang merasa jadi beban buat orang tua, engkau terlahir karena izin Tuhan dan juga karena keinginan orang tua, bukan karena keinginan dirimu sendiri. Jadilah bermanfaat, carilah keahlianmu, dan tunjukkanlah kepada orang-orang yang menjadikan dirimu beban buat hidup mereka. Itu dia tadi pembahasan kita hari ini. Setuju atau tidak, mengerti atau tidak, percaya atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birky Putri bersama dengan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.